Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sofna Maharani, nomor absen 30 dari kelas 12.1, yang sebelumnya kelas 11.1. Di sini, saya membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas pengayaan mata pelajaran sosiologi semester 4. Nah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu membangun harmoni sosial. Di dalam materi ini, kita akan belajar bagaimana masyarakat yang beragam bisa hidup bersama dengan rukun dan damai. Saya harap kalian semua siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Teman-teman, perlu kalian ketahui, apa sih harmoni sosial itu? Harmoni sosial adalah keadaan di mana masyarakat hidup dengan damai dan rukun meskipun ada perbedaan seperti perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Harmoni sosial terjadi ketika masyarakat bisa saling menghormati dan bekerja sama tanpa menimbulkan konflik. Sebagai contoh, di Indonesia yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita melihat berbagai suku dan agama hidup berdampingan dengan damai. Namun, untuk mencapai harmoni sosial, diperlukan usaha dari semua pihak untuk saling memahami dan menghargai. Sekarang, kita masuk ke faktor pendukung. Ada beberapa faktor yang mendukung terwujudnya harmoni sosial di masyarakat. Yang pertama, ada toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat, baik itu perbedaan agama, budaya, maupun pandangan hidup. Dengan toleransi, masyarakat bisa hidup berdampingan dengan damai. Kemudian yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik antara kelompok-kelompok yang berbeda sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa memicu konflik. Ketika ada masalah atau perbedaan pendapat, komunikasi yang terbuka dan jujur bisa menjadi jalan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, keadilan sosial. Keadilan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan hak masyarakat sangat penting untuk menciptakan harmoni sosial. Jika ada ketimpangan yang mencolok, hal ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan yang akhirnya memicu konflik. Yang keempat, kerjasama antar kelompok. Kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya dapat memperkuat ikatan sosial dan menciptakan rasa persaudaraan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam membangun harmoni sosial. Meskipun penting, membangun harmoni sosial tidak selalu mudah dan sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah prasangka dan stereotip. Prasangka adalah sikap negatif yang terbentuk terhadap kelompok tertentu sebelum mengenal mereka secara lebih baik. Stereotip, di sisi lain, adalah pandangan umum yang seringkali tidak akurat tentang kelompok tertentu. Kedua hal ini bisa menjadi penghalang bagi terciptanya harmoni sosial karena bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan. Tantangan lainnya adalah perbedaan kepentingan. Setiap kelompok dalam masyarakat mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini bisa menimbulkan konflik. Misalnya, konflik antara kelompok yang ingin mempertahankan tradisi dan kelompok yang ingin melakukan perubahan. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi tantangan dalam membangun harmoni sosial.
Ketika ada kelompok yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil, mereka mungkin merasa tidak puas dan akhirnya menimbulkan ketegangan sosial. Namun, tantangan-tantangan ini bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan sikap yang tepat dan kebijakan yang bijak, kita bisa mengatasi tantangan-tantangan ini dan membangun masyarakat yang harmonis. Teman-teman, setelah melewati pengertian, faktor, dan tantangan, sekarang kita masuk ke upaya membangun harmoni sosial. Untuk membangun harmoni sosial, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, baik oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah. Yang pertama, adanya pendidikan multikultural. Artinya, pendidikan yang mengenalkan siswa pada berbagai budaya, agama, dan tradisi yang ada di masyarakat, sehingga dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan rasa saling menghormati. Yang kedua, yaitu dialog antar kelompok. Melalui dialog, kelompok-kelompok yang berbeda bisa saling mengenal lebih baik, menghilangkan prasangka, dan menemukan solusi bersama untuk masalah-masalah yang ada. Kemudian, yang ketiga, ada kebijakan inklusif. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif, sehingga semua kelompok merasa dihargai dan dilibatkan dalam pembangunan. Misalnya, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender atau kebijakan yang memperhatikan hak-hak minoritas. Yang keempat, partisipasi aktif dalam masyarakat. Setiap individu diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bisa mempererat hubungan antar kelompok, seperti gotong royong, kerja bakti, atau kegiatan keagamaan dan budaya. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulannya, harmoni sosial adalah kondisi yang sangat diidamkan dalam masyarakat, di mana semua orang bisa hidup rukun dan damai meskipun ada perbedaan. Namun, untuk mencapainya, diperlukan usaha bersama dari semua pihak, termasuk individu, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Dengan sikap toleransi, komunikasi yang baik, keadilan sosial, kita bisa membangun harmoni sosial yang kokoh. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan dan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.